atas nama Sani. Saya saat ini pegawai Bank Negara Indonesia atau yang akrab disebut Bank BNI di kantor cabang Jayapura. Kebetulan sekarang kakak posisinya itu sebagai asisten unit penjualan. Tentang layanan Bank BNI, yaitu berupa investasi. Dan investasi itu ada 3, yaitu investasi berupa investasi obligasi, depo swap, dan market link. Kalau boleh, tolong kakak jelaskan masing-masing dari investasi tersebut dan keuntungannya. Dan itu ada 3 jenis investasi, salah satunya yaitu deposito, kemudian ada market link sama obligasi. Jadi saat ini kalau misalnya dari penjualan di Bank BNI sendiri, yang paling terkenal itu yaitu deposito. Jadi deposito di BNI sendiri itu mempunyai keunggulan dari beberapa bank lainnya. Jadi kalau deposito di BNI itu untuk penempatan dananya itu minimal 5 juta rupiah. Kemudian untuk penempatan dananya itu bisa di jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, serta 24 bulan. Nah, kemudian kalau misalnya untuk bunga deposito saat ini di Bank BNI, untuk jangka waktu 1 bulan itu nominalnya di 2,25%. Nah, untuk bunga tertinggi itu di penempatan dana jangka waktu 12 bulan. Kalau 12 bulan itu nanti nasabah kita bisa dapat bunga di 3%, seperti itu. Kemudian kalau misalnya keunggulan deposito dari Bank BNI dibandingkan dengan bank lain, kalau misalnya bank lain itu di mana penempatan deposito ketika dilakukan penutupan sebelum jatuh tempo, itu nanti nasabahnya akan dikenakan penalti. Sedangkan kalau di Bank BNI itu penutupan deposito sebelum jatuh tempo, nasabah kita nggak dikenakan penalti atau biaya penutupan sebelum jatuh tempo. Hanya saja nanti untuk bunga yang sedang berjalan itu tidak akan dibayarkan seperti itu. Jadi itu keunggulan dari deposito yang ada di Bank BNI. Kemudian kita juga punya namanya obligasi. Kalau obligasi kita itu ada namanya obligasi FR. Nah, kalau obligasi sendiri itu penempatan dananya minimal 1 juta rupiah. Jadi itu seperti dengan pasar hutang. Jadi kita membeli kupon dari negara. Nah, untuk penempatan dananya itu minimal 1 juta rupiah. Tapi nanti itu kalau misalnya kita beli obligasi itu untuk dananya kita itu di lock minimal 3 tahun. Jadi kita menempatkan dana kita untuk digunakan oleh negara minimal jangka waktunya 3 tahun. Jadi nanti setelah 3 tahun baru dananya bisa cair. Itu kita bisa beli kupon minimal 1 juta rupiah. Untuk bunganya itu nanti sesuai dengan bunga yang berlaku di pasar saat itu. Untuk pembayaran bunganya itu juga dibayarkan setiap bulan, kayak gitu. Kemudian kita punya produk juga namanya market link. Market link itu kita punya produknya itu ada beberapa. Tapi mungkin yang lebih sering dikenal sama masyarakat itu kita punya namanya produk Simponi dengan produk asuransi. Nah, kalau di BNI itu kita punya produk unggulan juga namanya Simponi. Kalau Simponi itu lebih ke tabungan untuk persiapan kita di masa tua, atau kalau misalnya kita ini pegawai nih, kita mempersiapkan kita punya tabungan untuk nanti kalau kita udah nggak punya gaji lagi atau kita udah nggak kerja lagi. Jadi kita punya tabungan namanya Simponi. Nah, Simponi itu jangka waktunya biasanya sesuai dengan kita punya usia pensiun. Jadi misalnya kita pensiun di usia 50 tahun atau 55 tahun. Berarti tabungan kita itu sampai dengan usia 50 tahun atau 55 tahun baru bisa dicairkan. Nah, Simponinya BNI juga itu kita punya pembagian dananya itu ada 50% investasi, ada 50% saham. Nah, di kita itu bunganya lumayan besar, bisa sampai dengan 13% atau sesuai dengan bunga yang ada di pasar. Tapi sejauh ini untuk beberapa nasabahnya kita itu banyak yang sudah menerima manfaat dari tabungan Simponi itu. Kemudian selain Simponi, kita juga punya tabungan. Namanya itu asuransi atau lebih dikenal dengan BNI Life. Nah, kalau BNI Life juga itu kita punya bunga yang tinggi, bisa sampai dengan 20%. Cuman kalau BNI Life sendiri itu untuk pembayaran namanya itu pembayaran setiap tahun, namanya itu premi. Jadi preminya itu kita bayarkan setiap tahun. Nanti untuk asuransi sendiri itu mempunyai beberapa jenis. Kalau kita yang unggul itu ada namanya steady protection. Kalau steady protection itu penempatan dananya yang paling rendah itu 6 juta rupiah per tahun. Jadi cukup dibayarkan sekali aja setahun untuk jangka waktu 5 kali pembayaran. Tapi dananya itu bisa dicairkan setelah tahun ke-10. Jadi kita cukup bayarkan selama 5 kali aja, 5 tahun aja, sekali setahun selama jangka waktu 5 tahun.
tapi dananya bisa dicairkan setelah tahun ke-10. Nah, kelebihan dari asuransi ini itu kita punya jiwa diprotek. Jadi misalnya orang bro menempatkan dana, kemudian nanti untuk yang jadi ahli warisnya itu adik-adik yang ada di sini. Nah, kita kan nggak tahu nih 5 tahun atau 10 tahun ke depan, misalnya kita nggak minta-minta, terus kita punya orang tua udah nggak kerja lagi, mungkin karena ada kecelakaan kerja, atau mungkin kita nggak minta-minta ya, deh ini cuma untuk gambaran ke depannya aja. Misalnya dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun, ternyata orang tua kita udah pergi, udah nggak ada lagi untuk sumber dananya kita, untuk pendidikan dan yang lain-lain. Nah, kelebihannya asuransi ya di situ. Jadi asuransi jadi cover untuk adik-adik punya biaya pendidikan, seperti itu. Walaupun jangka waktu 5 sampai 10 tahun, ternyata pembayar preminya kita, yaitu orang tuanya kita nggak mengalami kecelakaan, nggak mengalami minta-minta meninggal dunia, itu dananya tetap akan kembali 100%. Kita punya produk market link, kayak gitu. Sekarang ini kita lagi banyak banget ya tren QRIS. Di situ apakah ada keuntungan sendiri dari QRIS dan apa yang membedakan QRIS di Bank BNI dengan bank lainnya? Sekarang juga itu BI punya produk yaitu pembayaran menggunakan sistem QRIS. Jadi kalau di BNI itu kita punya fasilitas pembayaran QRIS. Jadi kalau misalnya QRIS-nya BNI itu cukup jadi nasabah BNI aja, walaupun misalnya nih adik-adik bukan pengusaha atau bukan pelaku usaha di pasar, tapi adik-adik juga pengen punya fasilitas QRIS, itu juga bisa adik-adik. Nah, selain untuk pembayaran di pasar, pembelanjaan, kelebihan QRIS-nya dari BNI, itu selain bisa menggunakan yang akrilik itu, yang kita scan, kita juga punya namanya QRIS dinamis. Nah, QRIS dinamis itu kita nanti scan-nya itu menggunakan ada sistem pembayaran namanya edisi. Jadi itu yang biasa kita gunakan gesek kartu debit ataupun kartu kredit. Nah, kalau di mesin edisinya BNI itu selain bisa gesek kartu debit dan kartu kredit, kita juga bisa melakukan scan barcode yaitu pembayaran QRIS, seperti itu adik-adik. Nah, kemudian kalau QRIS sendiri itu kalau di BNI nggak ada biaya administrasinya selama transaksinya itu kurang dari 100.000. Tapi kalau misalnya adik-adik transaksi lebih dari 100.000, itu biasanya nanti dikenakan biaya 0,3% dari total belanjanya adik-adik. Nah, kemudian nanti kalau misalnya nih adik-adik sudah punya rekening BNI, di dalam adik-adik punya aplikasi BNI Mobile Banking itu, nanti di situ juga tersedia namanya fitur QRIS. Jadi kalau misalnya ada yang mau transfer dana ke adik-adik, nggak cuma bisa transfer dari nomor rekening ke nomor rekening, tapi juga mereka bisa scan adik-adik punya QRIS yang ada di dalam aplikasi BNI Mobile Banking-nya. Di QRIS itu kan katanya untuk nominal yang di atas 100.000 itu kan dikenai bunga sebesar biaya admin sebesar 0,3%. Iya. Nah, apakah itu berlaku untuk jika kita transfer antar bank atau itu memang dia juga antar bank sama BNI juga? QRIS yang dikenakan biaya 0,3% untuk transaksi di atas 100.000 itu dikenakan di semua bank. Jadi bukan cuma di Bank BNI atau bukan cuma pada saat adik-adik transaksi menggunakan QRIS BNI dan scan-nya juga ke misalnya adik-adik nih pakai rekening BNI, terus adik-adik mau bayar belanjaan ke misalnya yang punya usaha, terus mereka punya QRIS BNI atau misalnya mereka punya QRIS bank lain, itu juga tetap dikenakan biaya 0,3. Yang adik mau bayarkan itu gunakan rekening BNI, QRIS BNI atau QRIS bank lain sama aja. Tetap biayanya 0,3% kalau lebih dari transaksi 100.000. Untuk apa sih perbedaan antara BNI Mobile Banking, BNI Direct, dan BNI Explorer? Kalau boleh tahu, kira-kira diberikan gambaran umum secara singkat pada kami, Kak. Kalau BNI Mobile Banking itu fasilitas transaksi digital untuk nasabah perorangan. Nah, kalau misalnya BNI Direct itu transaksi digital untuk nasabah non perorangan atau perusahaan. Nah, kemudian kalau BNI Expora itu fasilitas dari BNI untuk nasabah yang ingin melakukan transaksi luar negeri. Itu lebih diperuntukkan kepada nasabahnya kita yang lebih khusus ke wirausaha, yang melakukan penjualan ke luar negeri. Jadi sistemnya misalnya ekspor ke luar negeri, itu kita punya fasilitas namanya BNI Expora. Nah, BNI Expora itu selain bisa digunakan untuk transaksi, nanti kalau misalnya nasabahnya kita udah punya BNI Expora, nanti mereka juga bisa dapat bantuan pembiayaan untuk mereka punya usaha atau diberikan namanya pinjaman kredit usaha. Seperti Ada informasi tentang layanan uang asing yang ada di Bank BNI. Apakah boleh kakak menjelaskan atau memberikan gambaran ini tentang layanan uang asing tersebut? BNI kita punya namanya valuta asing. Nah, valuta asing itu yaitu layanan untuk nasabahnya kita yang ingin melakukan pembelian ataupun penjualan mata uang asing. Jadi misalnya nih nasabahnya kita mau berangkat ke luar negeri, misalnya mereka mau ke Amerika atau ke negara yang menggunakan mata uang dolar ya, yang lebih umum.
itu mereka bisa melakukan pembelian lewat Bank BNI. Jadi mereka menukarkan mata uang mereka dari rupiah ke mata uang dolar untuk mereka gunakan di luar negeri. Nah, nanti untuk sistem penukarannya itu nanti mengikuti dengan suku bunga yang berlaku saat itu. Misalnya saat itu suku bunganya kita 15, suku bunga mata uang asing 15.000, mereka mau tukarkan sebesar 100.000, berarti 100.000 dikalikan dengan 15.000 rupiah, itu yang mereka dapatkan. Selain itu kita juga punya beberapa mata uang yang lain selain dolar, yaitu USD dan juga SGD dan beberapa mata uang lainnya. Jadi valuta asing itu lebih ke penukaran mata uang, misalnya nasabahnya kita mau beli dolar di kita, mereka punya uang rupiah mau ditukar ke dolar bisa, atau mungkin nasabahnya kita punya dolar, mereka mau rupiahkan di kita juga bisa, seperti itu. Nah, nanti untuk sistem penukarannya itu nominalnya mengikuti suku bunga yang berlaku saat itu.